fisik dan kognitif di masa remaja. Perkembangan fisik dan kognitif di masa remaja sendiri dibagi menjadi 5 subbab, yaitu sifat-sifat remaja, perubahan fisik, isu-isu mengenai kesehatan remaja, kognisi remaja, dan sekolah. Poin pertama yaitu sifat-sifat remaja. Seperti halnya perkembangan yang berlangsung di masa kanak-kanak, perkembangan di masa remaja diwarnai oleh interaksi antara faktor-faktor genetik, biologis, lingkungan, dan sosial. Selama masa kanak-kanak, remaja menghabiskan ribuan jam untuk berinteraksi dengan orang tua, kawan-kawan, dan guru. Kini tiba waktunya mereka dihadapkan pada perubahan biologis yang dramatis, pengalaman-pengalaman baru, serta tugas perkembangan baru. Yang selanjutnya yaitu perubahan fisik. Yang pertama yaitu pubertas. Pubertas tidak sama dengan remaja. Bagi sebagian besar dari kita, masa pubertas berakhir jauh sebelum masa remaja berakhir. Meskipun masa pubertas merupakan awal penting yang menandai masa remaja. Bagian dari pubertas sendiri yaitu kematangan seksual, tinggi dan berat tubuh, perubahan hormonal, waktu dan variasi dalam pubertas, citra tubuh dan kematangan awal dan akhir. Yang selanjutnya yaitu otak. Sebagian besar perubahan dalam otak remaja yang telah dijelaskan mencakup bidang yang sedang berkembang pesat, yaitu perkembangan sosial neuroscience. Bidang tersebut mencakup koneksi antara perkembangan otak dan proses sosio-emosi. Yang selanjutnya yaitu seksualitas remaja. Seksualitas remaja sendiri dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama yaitu mengembangkan sebuah identitas seksual, waktu perilaku seksual remaja. Yang selanjutnya faktor-faktor risiko dalam perilaku seksual remaja. Yang selanjutnya penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya infeksi yang ditularkan secara seksual, kehamilan pada remaja. Yang ketiga ada isu-isu mengenai kesehatan remaja. Kesehatan remaja merupakan masa kritis untuk mengembangkan perilaku yang relevan terhadap kesehatan. Yang pertama ada nutrisi dan olahraga. Nutrisi sangat penting untuk kesehatan remaja, begitu pula olahraga. Yang kedua ada pola tidur. Pola tidur kalangan remaja biasanya sekitar 8 jam per hari. Yang ketiga ada penyebab utama kematian. Pertama ada kecelakaan, yang kedua pembunuhan, dan yang ketiga bunuh diri. Selanjutnya, penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Banyak kalangan remaja yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba. Salah satunya, mereka telah menyalahgunakan obat batuk agar dapat memiliki perasaan melayang. Yang selanjutnya ada gangguan pola makan. Yang pertama ada anoreksia nervosa, yaitu gangguan pola makan dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk kurus yang dilakukan dengan cara menahan lapar. Biasanya dimulai pada awal hingga pertengahan masa remaja. Yang kedua ada bulimia nervosa, yaitu gangguan makan di mana individu secara terus-menerus mengikuti pola makan berlebihan dan membersihkannya. Maksudnya di sini adalah penderita makan secara terus-menerus kemudian mengosongkan perut dengan cara membuat dirinya muntah-muntah atau menggunakan obat pencuci perut. Biasanya dimulai di akhir masa remaja hingga awal dewasa. Yang keempat ada kognisi remaja. Pertama, egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja adalah meningkatnya kesadaran pada diri remaja. Itu ada dua. Pertama, imaginary audience, yaitu keyakinan remaja bahwa orang lain berminat pada dirinya sebagaimana ia berminat pada diri sendiri. Yang kedua ada personal fable, yaitu bagian dari egosentrisme yang mengandung penghayatan bahwa dirinya unik dan tidak terkalahkan. Selanjutnya ada pemrosesan informasi. Menurut Kuhn, kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja adalah peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, mengambil keputusan, memonitor cara berpikir kritis, dan memonitor perkembangan kognitif seseorang. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada sekolah. Yang pertama ada transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah, berlangsung dengan berbagai perubahan sosial, keluarga, dan individual di kehidupan remaja. Yang kedua ada sekolah yang efektif untuk remaja awal, yaitu sekolah yang meningkatkan komunitas yang lebih kecil, mengurangi perbandingan siswa konselor, dan meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang ketiga ada sekolah menengah atas. Nah, di sekolah menengah atas ini, hampir 50% siswa putus sekolah dengan sejumlah alasan. Untuk mencegahnya, yaitu dengan mengadakan program tutoring, konseling, dan mentoring.
Yang keempat, ada aktivitas ekstrakurikuler. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, remaja mendapat manfaat dari beragam aktivitas. Dan yang terakhir, yaitu ada service learning, yaitu mencakup pengalaman pendidikan yang dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dan pelayanan terhadap komunitas.